Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anugrah Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan jalan tol Sigli Banda Aceh dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS Geologi Lingkungan. Berikut merupakan agenda rencana pembangunan jalan tol Sigli hingga Banda Aceh. Yang pertama itu adalah lokasi pembangunan, yang kedua adalah potensi bencana, ketiga potensi banjir, yang keempat lokasi terbaik pembangunan jalan tol. Tol Trans Sumatera merupakan jalan penghubung yang ada di Pulau Sumatera. Salah satu jalan penghubungnya itu adalah Tol Sigli Banda Aceh yang panjangnya hingga 75 km. Berikut merupakan peta lokasinya yang saya perkirakan terletak di daerah mulai dari daerah Sigli hingga ke Banda Aceh dengan rentang jarak 75 km, kurang lebih 73 km. Berikut merupakan beberapa potensi bencana yang terjadi di daerah tersebut. Pertama itu adalah gempa bumi. Di daerah sekitar Sigli dan Aceh Besar memiliki tingkat kerentanan rawan bencana gempa bumi dari menengah hingga tinggi. Dengan tingginya tingkat rawan bencana gempa bumi tersebut, harus dilakukan beberapa pertimbangan sebelum melakukan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan daerah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam terletak dekat dengan perbatasan lempeng Australia dan Eurasia. Yang kedua itu adalah potensi longsor. Di daerah Sigli dan Baca Besar memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah mulai dari sangat rendah hingga menengah. Zona kerentanan ini akan mempengaruhi akan adanya bencana longsor nantinya. Lalu itu adalah potensi letusan gunung api. Di daerah sekitaran Sigli dan Banda Aceh atau Aceh Besar, itu mengelilingi gunung api aktif yang memiliki tipe A yang sudah lama tidak aktif, yaitu Gunung Selawah Agam. Gunung tersebut tuh terakhir kali meletus pada tahun 1975. Lalu merupakan ada potensi kerawanan banjir. Jika melihat dari peta perakiraan daerah potensi banjir Aceh pada bulan Oktober 2021, daerah Sigli hingga Banda Aceh termasuk dalam daerah rawan potensi banjir menengah hingga non-banjir, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembangunan karena potensi banjir tersebut masih rendah. Tetapi tetap harus dilakukan analisa lebih lanjut sebelum melakukan pembangunan jalan tol di daerah tersebut. Berikut merupakan peta morfometri atau kemiringan lereng, yang dimana berdasarkan data kemiringan lereng, daerah Aceh dan sekitarnya menunjukkan bahwa memiliki kemiringan lereng mulai dari datar hingga terjal. Bagian terjalnya itu terletak pada Gunung Selawah Agam. Berikut merupakan peta morfografi. Jika dilihat dari peta morfografi tersebut, menunjukkan bahwa daerah Sigli hingga Banda Aceh didominasi oleh ketinggian mulai dari 50 meter hingga 3000 meter. Ketinggian 3000 meter tersebut terletak pada puncak Gunung Selawah. Berdasarkan jika melihat data topografi DEM, potensi banjir akan terjadi di sekitaran Gunung Selawah Agam, mulai dari Kecamatan Suwilimem sampai Lembah Selawah dan menerus hingga Tangse, yang merupakan daerah perbukitan sedang hingga perbukitan tinggi hingga pegunungan. Lalu rencana lokasi lainnya, di sini saya telah membuat peta tata guna lahan yang dimana nantinya peta tersebut akan mampu membantu saya dalam menentukan trace atau lintasan jalan tol nanti. Berdasarkan peta tata guna lahan yang telah saya buat, daerah Sigli hingga Banda Aceh itu didominasi oleh daerah ladang, kebun, sawah, serta sungai-sungai. Lalu ini adalah peta lintasan atau trace yang telah saya tentukan. Lintasan atau trace ini saya tentukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu pertama panjang lintasan kurang lebih 73 km. Lalu lintasan tersebut terletak di kemiringan lereng datar hingga curam tetapi didominasi oleh kemiringan lereng datar. Selanjutnya itu lintasan sebagian besar melewati ladang, sawah, dan serta sedikit pemukiman, yang mana nanti kemungkinan pemukiman tersebut akan digeser lalu kan dikasih uang ganti rugi. Selanjutnya itu ada lintasan cukup berkelok, dengan lintasan dimulai dari Padang Tiji atau perbatasan Padang Tiji dengan Sigli
hingga ke Darussalam atau Banda Aceh. Lalu lintasan melewati sedikit area potensi banjir. Berikut referensi yang telah saya gunakan. Terima kasih.